Solo Urban Street Market ini diawalinya justru dari sebuah ruang publik. Dulu pernah ada melatar belakangi itu namanya Pasar Yai, itu di tahun 90. Pasar Yai itu menjual market-market vintage yang sistemnya itu sifatnya seperti kelitian. Nah, itu jadi salah satu cerminan kita melihat flashback masa lalu dan kita rubah dengan sekarang market kreatifnya anak muda. Nah, itu untuk masa depannya kita istilahnya pengen menghadirkan kembali dengan nuansa saat ini, lebih ke urban. Kita sebenarnya ada sebuah pijakan yang dulunya di sini memang sentra industri kreatif, cuman kan sekarang kita itu lebih inovatif juga dengan berbagai macam lifestyle seperti tato temporari, nail art, terus rajut, beach, mane-mane dan sebagainya. Jadi ada juga dari kulit, batik-batik ke eco print seperti itu. Jadi memang kita itu lebih banyak inovasinya. Kalau dulu kan memang dinamakan Pasar Yai tersebut memang lebih sifatnya itu ke tradisional ya, yang sifat-sifatnya itu benda-benda vintage. Di Solo Urban Street Market ini ada klasifikasinya. Jadi satu itu untuk urban market yang sifatnya lifestyle, terus vintage market, dan street food. Jadi kita ragamnya seperti itu. Ada juga pengembangan di ranah perform, kita punya stage perform sendiri. Saya sendiri mengamati selama kurang lebih 2 tahun ini berjalan. Dari segi sosial budayanya itu ternyata kita menciptakan nuansa urban ini, dan itu pengaruhnya sama beberapa yang datang ke Solo Urban Street Market ini dengan penampilan yang lain. Jadi kita membuat nuansa urban, mereka itu terbawa dengan nuansa yang kita hadirkan. Kenalkan, nama saya Lau dan saya ada di Solo ini. Saya berjualan produk sulaman. Nah, sulamannya ada yang berupa gantungan kunci, lalu juga ada pin, lalu ada tote bag. Nah, keunikannya adalah semua yang saya jual di sini bukan produk massal. Jadi tidak ada yang kembar sama sekali. Karena ini yang dibikin benar-benar handmade dan satu-satuan. Karena sulaman kan memang pakai benang yang kecil-kecil, jadi setiap satu benda ini dibikinnya bisa berjam-jam. Perkenalkan, nama saya Tiwi. Saya buka lapak di Solo ini temporary tato SPL. Awal mulanya itu karena hobi. Terus saya masukkan ke Solo agar lebih berkembang lagi, supaya orang juga melihat temporary tato SPL itu nggak hanya sebelah mata aja gitu. Saya membuka lapak temporary tato SPL ini supaya saya bisa mencari uang sendiri, terus kayak mandiri, berwirausaha itu seperti apa kayak gitu. Pendapatan kita di Solo ini sehari, misal Jumat itu biasanya kena 600-700. Kalau pas malam minggu itu pas rame-ramenya tuh kadang kita bisa tembus 1.500.000. Bisa kadang kalau jackpotnya juga 2 juta ke atas, dan itu bagi saya udah alhamdulillah. Kalau saya menggeluti di bidang tato temporer itu sebenarnya baru beberapa tahun terakhir. Saya tertarik dengan tato temporer karena sekarang kan henna itu hanya diminati untuk kalangan yang mau menikah aja ya. Jadi saya di sini lebih fokus ke tato temporernya karena yang pertama peminat itu lebih banyak, yang keduanya proses pengerjaannya pun nggak jauh beda dengan henna seperti itu. Terus kalau misalnya orang mau kepingin tato dengan custom motif dia sendiri, mereka bisa request dengan motif pilihan mereka. Nanti prosesnya saya lukis sendiri dengan tangan saya. Tapi karena mohon maaf, saya kan juga ada keterbatasan karena saya berhijab.
Jadi untuk customer laki-laki mohon maaf, saya hanya mengerjakan di area tangan saja. Keunikannya tukang tato yang bercadar kok ya memang benar sih cuma satu di dunia kata suami saya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Jevi Alba. Saya adalah salah satu pelaku ekonomi kreatif di koridor Gatsu Solo. Untuk produk saya bertema heritage, ikon bersejarah di kota Solo. Salah satunya adalah tote bag, postcard, dan juga jasa lukis wajah. Untuk produk postcard yang saya buat diantaranya adalah Pasar Gede, Masjid Agung, Sriwedari, Loji Gandrung, Benteng Vastenburg, Keraton Surakarta, Museum Radia Pustaka, dan lain-lainnya. Halo semuanya, kenalin nama aku Awi, asal aku dari Semarang. Kebetulan aku lagi jalan-jalan di Solo Solo Street Art Market. Nah, kesan aku pas kesini rasanya happy banget karena di sini banyak banget tenan-tenan yang jualan produk-produk kreatif gitu. Jadi kayak memanfaatkan ruang publik untuk jadi penarik kita gitu untuk memberdayakan seni. Ini membangun ekonomi kreatif inovatif juga dan sangat jadi tren yang keren banget buat anak muda zaman sekarang. Solo itu keren banget, rame, acaranya meriah, tentunya ngibur masyarakat sini sih, apalagi kalau hari weekend gitu. Jadi ini salah satu member dari Solo Urban Street Market. Jadi ada craft berupa kulit. Melalui Solo Urban Street Market ini, kedepannya ruang tersebut bisa semakin berkembang menjadi wahana berekspresi seni, ruang ekonomi kreatif, dan tren generasi muda yang akan terus bertumbuh dan terus berlanjut.